warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semuanya ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oh ya, kenapa sakit? Oke, ya tidak apa-apa. Semoga lekas sembuh ya teman kita yang sedang sakit. Baik, biar suasana lebih menyenangkan dan tentunya lebih semangat, konsentrasi, Putri ajak kalian untuk berdiri yuk. Berdiri. Ya. Lakukan apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Konsentrasi. Coba dulu ya. Pegang perut. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang pipi. Oke, siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Pegang tangan. Pegang perut. Ayo. Konsentrasi. Pegang dagu. Pegang kaki. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang kaki. Oke, konsentrasi semuanya ya, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Siap untuk mengikuti bimbingan bersama Putri hari ini? Siap? Oke, hari ini minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan gaya belajar, masih ingat ya? Untuk hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bisa mengelola emosi. Ya. Tuh, ya. Jadi di sini kunci dari emosi itu kunci keseimbangan dan kesejahteraan diri. Baik. Nah, ini tujuan layanan kali ini ya, membantu peserta mengenali, mengidentifikasi dan memahami berbagai macam emosi. Nanti di sini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana macam-macam emosi, kemudian emosi itu apa, terus jenis emosi yang harus kalian ketahui apa saja, ya. Selama ini kalian tahu nggak emosi itu apa saja? Marah, senang, bahagia, hanya itu saja. Oke, nanti kita akan belajar bersama. Kalian akan Ibu ajak berdiskusi bersama juga ya. Kemudian mengembangkan strategi atau teknik praktis untuk mengelola ekspresi emosi kalian. Terus mewujudkan keseimbangan emosional yang mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih tenang, sehat dan tentunya produktif. Begitu ya. Nih. Nah, selanjutnya Ibu punya kertas. Minta tolong dibagikan ya, Mas. Ke belakang ya. Lebih satu. Oke. Sudah semuanya ya, pegang kertasnya ya. Ya. Pegang baik-baik. Nanti kalau kalian marah, ya, kalau kalian marah, apa yang dilakukan? Sobek kertasnya. Kalau kalian kesal, yang dilakukan remes kertasnya, ya, diremes-remes gitu. Terus kalau senang, ya, dilus, ya. Oke, Putri akan bacakan cerita. Siap-siap, pegang kertasnya.
Siap ya? Ekspresikan kalau ini terjadi sama diri kamu atau teman kamu. Pagi hari, ya, kalian mau berangkat ke sekolah, tiba-tiba kalian diantar sama orang tua kalian ya. Tiba-tiba motornya bocor bannya di jalan. Bagaimana perasaan kalian? Ekspresikan di kertas itu. Oke. Kemudian di sekolah baru kalian ingat, nggak usah lihat temannya. Kamu dengarkan Putri saja, ya. Di sekolah kalian baru ingat bahwa tadi ternyata kalian membawa tugas yang harus dikumpulkan hari ini. Tetapi tugasnya jatuh saat tadi bannya bocor. Oke. Saat mengumpulkan tugas di kelas, tiba-tiba ya ada guru mapel tersebut yang harus mengumpulkan tugasnya, begitu, ya. Tapi beliau mengatakan bu gurunya tidak masalah, ya, nggak apa-apa, besok kan bisa dikumpulkan lagi karena tadi sudah ada kejadian tersebut, begitu, ya. Kemudian saat istirahat, tiba-tiba teman kamu tidak sengaja menumpahkan minuman ke bajumu. Ya. Nah, tanpa dia minta maaf, tetapi ada teman kamu yang datang, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, "Ayo dong, kamu minta maaf sama dia karena kamu tadi sudah menumpahkan minumannya." Alhasil temanmu itu yang tadi menumpahkan minumannya langsung minta maaf, ya. Oke. Itu ceritanya. Sekarang dengarkan Putri, coba ya, apa yang terjadi dengan kertas kalian? Ada yang lecek, ada yang disobek, ada yang utuh. Wow, ada yang utuh enggak? Ada yang utuh? Kusut semua, ada separoh ini ya. Separoh ya, nggak apa-apa. Kusutnya separoh, oke. Terus, kalau misalnya itu tadi adalah diri kamu atau temanmu, apakah ada rasa menyesal setelah melakukan itu? Tadi kamu meremes kertasnya, ada rasa kesal atau menyesal di dalam diri kalian? Menyesal. Kenapa menyesal? Nggak apa-apa, sok sampaikan. Tadi dari cerita Putri. Menyesal nggak kamu memperlakukan kertasmu seperti itu tadi? Menyesal. Yang dekat. Menyesal. Kenapa? Alasannya kok menyesal? Karena sudah salah paham. Yang dekat. Salah paham. Ya. Salah paham. Oke, karena salah paham. Kesalahpahaman bisa terjadi emosi ya. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan buat temanmu dong. Ada lagi yang lain yang merasa menyesal? Yang utuh separoh? Putri mau. Oke. Kenapa kertasnya masih utuh separoh, yang satu di ini sobek, yang satu masih utuh sebelahnya? Yang dekat. Tidak terlalu kesal atas apa yang terjadi. Tidak terlalu kesal atas apa yang terjadi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Kayla. Tadi ada lagi yang utuh. Mana? Yang utuh separoh. Nih, kenapa? Tadi dengan ceritanya Putri, kenapa utuh separoh? Tidak kamu uwes-uwes semuanya. Coba ceritakan. Karena hal itu tidak terlalu mengesalkan bagi saya. Oke, karena hal itu tidak terlalu mengesalkan bagi saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Menurut kalian nih, kalau kertas itu adalah teman kalian, seharusnya kalian bersikap seperti apa? Kalau ada yang membuat kalian marah, seperti tadi yang Ibu sampaikan, atau mungkin yang membuat kalian kesal, kejadian-kejadian tertentu di pagi hari, kita harus bagaimana
Menyikapinya dengan sabar. Menyikapinya dengan Sabar. sabar. Terus apa lagi? Memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahannya. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, menasihatinya supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus ya. Putri akan mengajak kalian nanti ya untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Tadi masih ada ya, kalau misalnya kita kesal dengar cerita atau bahkan nanti ada atau misalnya tadi pagi ada kejadian yang buruk yang menimpa kita, bahkan kita sampai marah, sampai kesal dan sebagainya. Ya, nanti Putri akan mengajak kalian untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Ya, Putri akan minta kalian untuk bisa berdiskusi bersama dengan temannya ya. Siap ya? Nah, begitu dong, biar semangat ya. Oke. Putri minta kalian untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Berempat-empat saja ya. Depan belakang. Biar lebih mudah. Ya, depan belakang. Silakan Teh. Berhadapan. Ini sama ya dengan yang itu pertanyaannya. Nanti disampaikan ke temannya. Ini. Ya, silakan kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Di situ ada jenis-jenis emosi yang kalian ketahui, macam-macam emosi ya. Kemudian fungsi emosi dalam kehidupan itu seperti apa? Ya, terus bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, dengan stabil yang positif seperti apa? Silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Nanti kalian presentasikan di depan. Ya, setelah itu nanti Putri akan mengajak kalian untuk bermain roda emosi. Ya, silakan berdiskusi dulu. Di situ sudah Ibu siapkan pertanyaannya masing-masing. Oke. Ya, ada cara mengelola emosi secara positif seperti apa? Jenis emosi, macam emosi. Fungsi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Macam emosi yang sudah kalian ketahui apa?
siap ya, Maci ya. Dari kelompoknya jenis emosi dulu. Baik, teman-teman. Geser ke sini, Teh. Geser lagi. Teman-teman, halo. Coba lihatnya ke sini semua. Nih, balik kanan. Ya. Nih, temanmu akan menyampaikan ya jenis-jenis emosi yang sudah mereka temukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok saya akan menyampaikan jenis-jenis emosi beserta pengertiannya. Yang pertama ada marah. Jenis emosi ini adalah emosi yang muncul ketika kita sedang kesal, sehingga membuat tidak nyaman di hati dan terasa meledak-ledak. Oke. Yang kedua ada sedih. Sedih adalah emosi yang muncul ketika hal yang menyakitkan itu menimpa kita, sehingga membuat dada itu terasa sesak dan terkadang ingin menangis. Yang ketiga ada senang. Jenis emosi ini muncul ketika hal yang menyenangkan menimpa kita dan membuat hati terasa berbunga-bunga. Yang keempat, ada takut. Jenis emosi ini muncul ketika hal yang menyeramkan menimpa kita sehingga kita merasa was-was. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, iya. Terima kasih, Teteh. Sekarang kita ke tadi sudah ya jenis emosi, macam emosi. Macam, udah mulai? Macam-macam emosi. Silakan yang mau menyampaikan. Ayo Satria. Bagus. Awas kabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan macam-macam emosi yang perlu dikelola. 1. Senang. Contohnya, ketika kita mendapat nilai yang bagus. Dan terus ketika kita diberi hadiah. Dan ketika kita memenangkan lomba. 2. Marah. Contohnya, ketika diejek teman. 2. Ketika saya diganggu saat sedang belajar. Dan ketika teman tidak sengaja menumpahkan air ke baju. 3. Sedih. Contohnya, 1. Ketika mendapatkan nilai rendah. 2. Ketika menerima kabar buruk. 3. Dan ketika melihat orang kurang mampu. 4. Takut. Contohnya, 1. Ketika sedang dihukum guru. 2. Ketika dibully. Dan ketika melihat orang kecelakaan. Oke, tepuk tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Satria. Bagus ya tadi macam-macam emosi. Kalau jenis emosi tadi sudah disampaikan. Sebenarnya macam-macam emosi itu beda nggak dengan jenis? Nanti kita akan ketahui bersama ya. Selanjutnya, fungsi dari emosi. Fungsi emosi dalam kehidupan untuk apa sih? Ya, yang mendapatkan fungsi emosi. Silakan. Yang mau boleh, silakan siapa aja. Ayo. Ya. Nanti dua-duanya boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah fungsi penting emosi dalam kehidupan. 1. Untuk mengekspresikan ketika merasakan sesuatu. 2. Emosi senang meningkatkan kebahagiaan seseorang. 3. Untuk melatih mental dan kesabaran. 4. Melatih ketenangan. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, terima kasih. Tuh, ini fungsi emosi. Nah, kita sudah tahu jenisnya, macamnya, kemudian fungsinya, ya. Sekarang ciri emosi yang stabil itu bagaimana sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ciri-ciri emosi yang stabil. 1. Tidak mudah terpancing emosi. 2. Merespon dengan baik jika ada teman yang sedang sedih, takut maupun senang. 3. Tidak berlebihan dalam menyampaikan emosi. 4. Emosi kita tidak berdampak negatif untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ning pinter kan bisa. Oke, makasih ya Teh. Yang terakhir kita ke kelola emosi. Bagaimana kita mengelola emosi dengan baik dan positif? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cara mengelola emosi secara positif. Yang pertama, memikirkan dampak yang terjadi saat kita meluapkan emosi secara berlebihan. Yang kedua, selalu memikirkan hal-hal yang positif agar tidak mudah terpancing emosi. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif yang membuat kita senang agar kita tidak terpaut oleh emosi. Yang terakhir, tidak terus-terusan memikirkan hal yang memicu emosi. Ya, oke, tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Ini ya. Tadi yang sudah disampaikan sudah betul, bagus ya hasil diskusinya masing. Ini macam-macam emosi. Ada apa saja dibaca bareng-bareng ya. Dari situ marah, kecemasan. Yuk. Kelihatan yang belakang? Kelihatan? Yuk. Macam-macam emosi. Ya, itu bawahnya fungsinya baiknya seperti apa ya. Dari bahagia maka akan muncul ya, meningkatkan kreativitas, kesehatan mental juga ketika kita bisa emosinya stabil ya, untuk bisa mengelola emosi. Ini cara mengelola emosi secara positif. Ya, tadi saat amarah memuncak, hidung perlahan dari 10 sampai 1. Mungkin dengan cara begini ya. Tarik napas ya dari hidung, keluarkan dari mulut ya aja. Itu tenang seperti itu. Nah, ini bisa juga dengan cara yang lain. Ada yang pertama olahraga, kemudian terapi musik. Baik, selanjutnya Putri akan mengajak kalian untuk bermain game roda emosi. Yang mau cung? Ya. Tadi yang sudah duluan. Nanti ya, yang lain nanti ya. Oke, kamu ini dulu. Dari sini biar kelihatan. Bentar. So, diputar. Set, kecewa ya. Ini kan ke sini nih. Oke. Ya. Kecewa. Ekspresikan ketika kamu kecewa seperti apa? Aduh, aku hilang kok. Oke. Baik. Terus seharusnya kamu sekarang lagi kecewa nggak? Misal hari ini lagi kecewa atau tidak?
Enggak ya. Seharusnya kalau misalnya lagi kecewa, apa yang harus kamu lakukan? Minum kopi. Minum kopi. Terus apa lagi? Main game sih, Bu. Main game. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, ya. Ya, sini. So, putar. Oke, gembira. Silakan. Apakah kamu hari ini sedang merasa gembira? Iya, Iya, kenapa? karena Karena bisa ketemu teman-teman, bisa Iya. bercanda bareng teman. Iya. Bagaimana sebaiknya kalau lagi gembira itu seperti apa harusnya? Senyum, Senyum. Terus senyum, hanya senyum saja? Senyum terus gitu? Ah, ketawa. ketawa. Ya, oke. Mengekspresikan dengan cara ketawa gitu ya. Iya, Oke, iya. dengan hal-hal yang positif Ya, tetap ada ya. hal-hal yang positif. Heeh, Iya. betul. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi? Yang lain? Yang lain boleh nanti dari sini. Tadi dari sana udah, situ sudah, sini belum nih, ini dan ini. Ya. Ke sana. Nah, yuk. Putri putarkan ya. Putri putarkan ya. Sedih. Apakah hari ini Kayla lagi sedih? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Kenapa kalau tidak? Karena lagi Menyenangkan, Bu. menyenangkan. Menyenangkannya karena Seru, Bu. Hah? Seru. Seru. Seru apanya? Pelajarannya. Oke, baik. Terus dengan bermain ini kamu bagaimana kalau misalnya sedang sedih? Ekspresikan wajahmu. Bentar, Bu. Ekspresikan wajahnya Kayla kalau lagi sedang sedih. Seharusnya Kayla harus gimana kalau sedang sedih? Baiknya. Mengetahui penyebab kesedihannya. Terus? Rasa sedihnya. Nggih. Lalu itu tidak berlebihan dalam mengekspresikannya. Ya, oke. Menangis? Pernah menangis? Nah, Kalau lagi sedih menangis? ya jarang. Jarang. Palingan Ya. kalau benar-benar itu bikin sakit atau gimana gitu. Oke, ya baik. Sudah ada lagi? Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sudah. Kita tadi sudah mengetahui jenis-jenis emosi. Ya, ada yang bisa membantu Putri nih menyimpulkan pertemuan kita hari ini terkait dengan mengelola emosi. Ayo. Siapa? Siapa yang kamu dapatkan dari pertemuan bersama Putri hari ini? Kayla, oke. Di situ aja nggak apa-apa. Ini. Dari pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui banyak jenis-jenis emosi dan cara mengelolanya. Dan juga saya belajar bagaimana cara mikir dulu. Bagaimana cara mengendalikannya dan juga mendapat pelajaran banyak. Ya, Dapat mengetahui banyak apa aja? hal-hal baru. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tidak, Bu, makasih. Tidak, terima kasih. Tepuk tangan buat Kayla. Satu lagi, Putri minta yang cowok. Satu lagi. Juna. Ya, yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini, bantu Putri. Ya. Sini boleh di tengah, Mas. Ya, betul. Kesimpulan yang saya dapat dari pertemuan kali ini, saya menjadi lebih paham dan mengetahui bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi, jenis-jenis emosi, dan hal-hal baru yang sebelumnya belum saya ketahui. Kali tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih. Ya, tadi kalian sudah belajar bersama ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengelola diri kita agar
mengelola emosi dengan baik. Untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu minggu depan bersama Bu Tri lagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Ibu akhirin. Oke, nanti setelah ini kalian bisa makan atau salat dulu. Ibu akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.